Kita katakan amin. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, shalom, selamat malam buat kalian semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, kapanpun saudara mendengar channel Pastor Ndeso. Ya, dimanapun kita berada, shalom buat kita semua. Yang terberkati Bapak Ibu Saudari, jangan lupa saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya. Terberkati lewat Gen Z level up. Ya Bapak Ibu Saudari, terberkati lewat Gen Z level up. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa sebutkan kota dari mana kalian ada, atau negara dari mana kalian ada. Puji Tuhan. Sekali lagi salam kenal dengan Pastor Ndeso buat kalian semua. Erye, shalom. Pak Supri, Bu Agnes Simba nih pribadi-pribadi yang setia ya. Helda, shalom ya buat kalian semua. Elsia Putri, shalom ya buat teman-teman semua. Bu Jep Suang, shalom buat kalian semua. Ya dimanapun kita berada. Elmar Bun, shalom. Ya saudari yang dikasih oleh Tuhan, tetaplah kuat di dalam Tuhan tentunya. Bagi setiap kehidupan kita semua. Shalom ya Lisa Lalisa, shalom, selamat malam. Saya menyapa dulu nih beberapa nama yang mungkin baru hari-hari ini ya. Haleluya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, yang terberkati saudara bisa tulis ya, seperti Pak Supri, terberkati lewat Gen Z ya, level up, kurang level upnya Pak Supri ya, dari Surabaya. Thank you ya yang sudah menulis. Saudara kalau terberkati saudara bisa menulis seperti itu. Saudara bisa tap-tap layar. Saudara juga bisa menerbangkan gift lewat pelayanan Pastor Ndeso. Jangan ragu kalau kalian terberkati tentunya. Saudara, izinkanlah saya membagikan setiap kebenaran firman Tuhan pada kesempatan saat hari ini. Ya dimanapun kalian berada. Sekali lagi shalom buat kita semua. Saudara, mungkin kita pernah dalam setiap hidup kita semua ya. Kita lagi scroll media sosial, scroll medsos. Terus kita kemudian lihat foto couple yang benar-benar perfect. Foto mereka di pantai. Wah, senyumannya pokoknya bagus banget. Filternya on point gitu ya teman-teman semua. Captionnya itu bikin meleleh. Ya dalam setiap hati yang mungkin menonton ya atau melihat media sosial orang ataupun teman-teman ataupun sahabat-sahabat kita semua. Lalu di hati kecil kita berbisik, wah, aku pengen banget kayak begitu. Aku pengen banget kayak gitu. Tetapi apa yang sering nggak kita lihat, teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, adegan 5 menit sebelum foto itu diambil, mungkin ada di mana mereka mungkin saja bertengkar, ya karena panasnya matahari, atau mungkin juga ada rasa sepi di tengah-tengah keramaian di dalam setiap hidup mereka, karena percakapan yang dalam sudah digantikan oleh pose untuk kamera di dalam setiap hidup mereka. Kita Gen Z adalah generasi yang terobsesi dengan estetik. Tapi hari ini Tuhan punya undangan bagi kita semua untuk berani melihat, melampaui filter, dan membangun hubungan yang gak cuma bagus di feed medsos kita masing-masing, tetapi juga kuat dan bernilai di matanya. Mari kita temukan bersama relationship goal yang sebenarnya di dalam setiap kehidupan kita semua. Bayangkan Gen Z, kalian punya handphone, baterainya tinggal 1%, kalian pasti panik. Cari charger di mana-mana kan, dalam setiap hidup kalian semua. Nah sekarang bayangkan jika hatimu seperti itu. Mungkin kalian ada yang pernah merasa low baterai dalam setiap hubungan-hubungan kalian semua. Kalian capek karena selalu jadi yang berinisiatif dalam kehidupan kalian semua. Belum lagi kesepian, meskipun kita punya banyak teman. Merasa hubungan-hubungan yang kalian bangun seperti rumah yang terlihat mewah, terlihat saja mewah luarnya. Tetapi setiap kali angin kecil berhembus, rasanya sudah goncang di dalam setiap hubungan-hubungan kalian yang kalian bangun dengan teman-teman, dengan pacar. Itu terjadi ketika kita hanya mengisi hubungan kita dengan charger yang salah. Pujian dari orang lain, like, atau kesenangan-kesenangan sesaat di dalam setiap kehidupan kalian semua. Kita lupa untuk mencolokkan hubungan kita ke sumber daya yang sejati. Hari ini mari kita charge ulang pemahaman kita tentang hubungan, ya, dengan colokan yang benar, yaitu dengan firman Tuhan. Satu ketika ada seorang muda-mudi yang lagi PDKT. Ya, suatu hari doinya bertanya, sayang, what's your love language? Kata kekasihnya. Lalu kemudian dengan pedenya kekasihnya itu menjawab, word of affirmation dong. Ya, aku tuh ngerasa dicintai kalau dikasih pujian, kata kekasihnya. Lalu kemudian keesokan harinya doinya kirim pesan panjang berisi pujian.
kepada sang kekasih. Ya, lalu kemudian orang yang menerima ini, ya pasangan ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan yang membacanya, wanitanya, wah senang sekali. Tapi pas dia baca, ya setiap kalimat-kalimat ini kok kayaknya familiar banget gitu ya. Ternyata saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam setiap kehidupan mereka itu adalah kopasan, ya copy paste dari Google. Dia cuman ganti namanya doang, ternyata cuman copy paste. Saudara, kadang dalam hubungan kita, ya dengan pasangan, dengan sahabat itu seperti itu. Kita sibuk cari tahu love language kita, tetapi lupa sama love language yang paling utama dari surga. Kita pakai kopasan cara dunia untuk mengasihi, daripada kita belajar dari sang pencipta, ya dalam setiap kehidupan kita sendiri. Mari saudara, pada kesempatan saat hari ini kita mau belajar mengenai relation goal di dalam setiap hidup saudara dan saya. Mengenai relationship goal yang sebenarnya, ya lebih daripada sekedar foto couple yang estetik. Saudara, biarlah pada kesempatan saat hari ini kita mau belajar mengenai fondasi hubungan yang sehat, hubungan yang berkenan kepada Allah, baik di dalam persahabatan, baik juga di dalam percintaan, dalam kehidupan kalian semua. Coba kita lihat feed medsos setiap hidup kita semua. Isinya kira-kira apa? Pasti banyak deh ya, foto couple yang estetik, ya belum lagi outfit yang keren, latar belakang yang instagenik, ya teman-teman semua. Caption yang bikin meleleh ketika kita lihat. Likes dan komentar pun mengalir, aduh gol banget sih ini pasangan ini, aduh keren banget sih, wah kita jadi bangga, kita jadi suka ketika ada yang like maupun komentar seperti itu. Tapi pernah gak sih saudara ini dikasih oleh Tuhan, teman-teman Gen Z, di balik foto yang sempurna itu mungkin ada pertengkaran kecil, ya 5 menit ya sebelum kalian foto itu diambil di dalam setiap hidup kalian semua. Atau ada rasa sepi meskipun terlihat selalu bersama-sama di dalam setiap kehidupan kalian semua. Kita sering banget terjebak sama highlight reel hubungan orang lain, sampai lupa nanya sebenarnya seperti apa sih relationship goal yang Tuhan mauin dalam kehidupan kalian semua. Hari ini kita nggak akan bahas cara dapetin gebetannya dalam kehidupan kalian semua. Kita akan bahas fondasinya, fondasi untuk semua jenis hubungan, baik persahabatan yang solid maupun hubungan asmara yang gak cuman estetik, Bapak Ibu Saudari teman-teman muda, tetapi juga otentik, original di dalam setiap hidup kalian semua. Mari kita mau sama-sama belajar yang pertama. Saudara-saudari yang terkasih, khususnya Gen Z dimanapun kalian berada. Fondasi pertama dalam setiap kehidupan kita semua, vibe yang sebenarnya adalah takut akan Tuhan. Inilah fondasi yang pertama dan utama dalam setiap hubungan, baik persahabatan, pertemanan, dalam setiap kehidupan kita semua. Inilah relationship goalnya dalam setiap hidup saudara. Vibe yang sebenarnya itu adalah takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat yang ke-10. Saudara, kita sering banget bilang, aduh vibe-nya gak cocok. Tapi menurut Alkitab, vibe atau fondasi utama dari segala hubungan yang bijaksana itu dimulai dari takut akan Tuhan. Dari takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat yang ke-10 dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Apa artinya ini? Bukan takut seperti takut sama hantu loh ya teman-teman semua. Tetapi kita belajar, takut di sini artinya kita respect. Kita mengakui bahwa Tuhanlah yang paling utama dalam setiap hidup kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Dialah yang utama dalam setiap kehidupan relasi, hubungan-hubungan yang kita bangun dengan sahabat ataupun dengan pacar kita. Ini adalah operating system dari semua hubungan-hubungan yang kita bangun, yaitu takut akan Tuhan dalam setiap hidup kalian semua. Dan aplikasinya gimana? Dalam persahabatan, ketika kalian memilih teman, itu nggak cuman seru diajak untuk hangout, tetapi juga saling mengingatkan untuk hidup benar. Mereka semua teman-teman seperti ini yang mengingatkan untuk hidup benar, untuk saling menguatkan. Mereka adalah Jonathan yang mendukung Daud. Mereka adalah Jonathan yang mendukung Daud, ya, untuk menggenapi panggilan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Demikian saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kalian juga menemukan Jonathan dalam setiap hidupmu untuk menggenapi panggilan Tuhan dalam setiap kehidupan kalian semua.
Itu dalam persahabatan. Jadi nggak cuma diajak seru ketika hangout, tetapi juga ingat ya, dalam persahabatan kita juga bisa memilih teman-teman yang saling menguatkan, mendoakan, menguatkan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Lalu kemudian gimana di dalam percintaan kita? Kamu nggak akan kompromi dengan prinsip firman Tuhan hanya karena takut ditinggal sama pacar, sama gebetan. Ya, hubungan kalian itu dibangun di atas keyakinan yang sama, yaitu Kristus adalah pusatnya. Jadi jangan pernah takut ya teman-teman semua ditinggal oleh pasangan kalian. Kalau misalkan pasangan kalian ngajak nggak bener ya, jangan takut. Ya, di dalam setiap kehidupan kalian semua. Jangan kompromi dengan prinsip dunia dalam hidup kalian semua. Jangan kompromikan prinsip firman Tuhan hanya karena takut ditinggalin gebetan kalian semua. Ayo, teman-teman muda dimanapun kalian berada, hubungan kalian itu ya dibangun di atas keyakinan yang sama, yaitu Yesus Kristus adalah pusatnya. Kalau pasangan-pasangan kalian di dalam pacaran atau persahabatan itu nggak membawa hidup imanmu semakin bertumbuh di dalam Yesus, bahkan membuat kalian jatuh di dalam dosa, sebaiknya lepaskan. Sebaiknya tinggalkan dalam setiap hidup kalian semua. Amin. Bayangin, kamu lagi bikin bangunan di dalam setiap hidupmu. Kemudian media sosial itu seperti cat dan dekorasinya dalam setiap kehidupan kalian semua. Tetapi takut akan Tuhan, ini adalah pondasi betonnya. Pondasi yang kuat nggak terlihat sih dalam setiap kehidupan kalian, tetapi bikin bangunannya nggak roboh saat badai datang. Badai itu bisa berupa konflik ke depan sana. Badai itu bisa berupa kecemburuan di depan sana. Badai itu bisa berupa masalah ekonomi, belum lagi kesepian di depan sana. Mari, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Gen-Z, belajarlah untuk memiliki takut akan Tuhan. Inilah fondasi dari setiap hubungan yang kalian bangun. Inilah vibe yang sebenarnya. Fondasi pertama ya, mengenai relationship goal yang sebenarnya. Lebih daripada sekedar foto couple yang estetik dalam kehidupan kita semua. Ayo bersama-sama kita belajar pada poin yang pertama ini. Vibe yang sebenarnya adalah takut akan Tuhan. Saudara, Daniel itu dan ketiga temannya yaitu Sadrak, Mesak, Abednego, hubungan mereka itu dibangun di atas fondasi takut akan Tuhan yang kokoh. Mereka bersama-sama memutuskan untuk tidak menajiskan diri mereka dengan makanan raja di dalam Daniel pasal pertama. Dan mereka bersama-sama menghadapi resiko hukuman mati karena tidak menyembah patung emas pada saat itu. Persahabatan Daniel, Mesak, Sadrak, Abednego, saudara, persahabatan mereka bukan hanya untuk senang-senang, tetapi untuk saling menopang. Ya, saling menopang di dalam iman, di tengah-tengah tekanan budaya yang sangat besar pada saat itu. Mari sama-sama kita belajar pada kesempatan malam hari ini. Takut akan Tuhan adalah sikap hati yang mengakui kedaulatan, mengakui kebesaran, mengakui otoritas Tuhan dalam setiap aspek hidupmu. Mari kita belajar ya sungguh-sungguh di dalam setiap kehidupan kita semua. Ini adalah prinsip pertama yang membentuk perspektif, membentuk nilai, membentuk perilaku kita semua, yaitu takut akan Tuhan. Ketika saudara dan saya memiliki sikap hati yang mengakui kedaulatan, kebesaran dan otoritas Tuhan dalam setiap kehidupanmu, saudara yang terkasih, inilah fondasi yang kuat. Ketika fondasi ini kuat, kita memiliki standar kebenaran yang sama dalam membangun hubungan dengan orang lain, baik itu persahabatan ataupun pacaran. Ya, di dalam istilah psikologis, teman-teman semua, kita bisa share value. Ya, kita bisa berbagi nilai-nilai yang sama kepada sahabat-sahabat kita, kepada pacar kita. Karena psikologi membuktikan bahwa hubungan yang langgeng dan sehat, ya, baik persahabatan, ya maupun romantis, itu dibangun di atas kesamaan nilai-nilai inti ataupun core value seperti kejujuran, integritas, dan komitmen. Saudara, ketika kalian memiliki share value yang kokoh, ya dalam konteks ini tentunya iman kepada Yesus Kristus, itu mengurangi konflik fundamental dalam setiap kehidupan kalian semua. Mengurangi dari konflik fundamental, menciptakan rasa aman dan memberikan tujuan bersama yang lebih besar daripada sekedar kesenangan sesaat.
Ini menjadi filter alami dalam memilih lingkaran pertemanan dan pasangan yang sehat. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, teman-teman, saya mau mengajak kita semua, ayo kita belajar untuk memiliki share value, nilai-nilai yang sama kepada setiap orang-orang, teman-teman maupun hubungan-hubungan kita semua. Lihatlah cycle check saudara, lihat kembali cek cycle kita semua. Evaluasi lingkaran pertemananmu. Apakah mereka adalah orang-orang yang bisa kalian ajak berdoa atau membicarakan iman dengan serius, atau mereka yang justru mendrag down iman kita semua, mendrag down, membuat kita jadi lemah dalam setiap kehidupan persahabatan, pacaran, yang akhirnya membuat kalian kompromi dengan nilai-nilai imanmu. Teman-teman semua, Gen Z, carilah Jonathan untuk Daudmu di dalam setiap kehidupan kalian semua. Kalau kalian belajar kisah Jonathan itu menjadi teman bestinya Daud, ya, kala susah, kala duka, mengingatkan, menguatkan Daud kembali dalam setiap perjalanan imannya. Carilah Jonathan, teman-teman seperti itu. Ya, sebelum kalian terjebak dalam perasaan, tanyakan ini pada calon pasangan kalian semua. Di mana gerejamu? Apa gerejamu? Apa pandanganmu tentang iman? Apa pandanganmu tentang hidup? Ini bukan sok suci, ingat ya. Tetapi ini untuk menyelamatkan waktumu dari hubungan yang nantinya akan berbenturan di dalam level fondasi kita semua. Jadikan ini topik pembicaraan yang normal, bukan tabu ketika lagi mau ngomongin iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan ataupun teman-teman semua, share value ini dalam setiap kehidupan kalian semua, dalam pertemanan, ya, dalam pacaran. Saudara-saudari ingat, kamu itu mengikut Tuhan, bukan tren. Kita belajar untuk berani untuk tidak ikut-ikutan dengan tren yang melanggar prinsip firman Tuhan. Misalkan ada orang mengajak suka sesama jenis, ya, Adam sama Adam, Hawa sama Hawa. Saudara, kita tolak hal demikian. Ya, kita menolak. Bukan berarti kita nggak mengasihi, mencintai mereka untuk Tuhan jiwa mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudari, teman-teman, jangan sampai saudara dan saya yang akhirnya saudara karena tidak berani, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, terjadilah nanti saudara terjebak dalam setiap lingkaran setan itu. Ya, meskipun semua temanmu melakukan hal-hal demikian, tetapi kalian memilih untuk tidak melakukannya. Amin. Ayo, ini poin yang pertama. Pastor Deso ingatkan bahwa vibe yang sebenarnya di dalam setiap hubungan-hubungan yang kita bangun adalah takut akan Tuhan. Yang kedua, relationship goal di dalam setiap kehidupan Gen Z, di dalam setiap hidup kalian semua yang sebenarnya. Yang kedua, kita belajar, ya, ada tujuan hubungan. Bukan hanya happiness, bukan hanya untuk kebahagiaan, tetapi juga untuk holiness, untuk kekudusan. Dunia bilang cari yang bikin kamu bahagia, tetapi firman Tuhan punya standar yang lebih tinggi. Cari yang membawamu lebih dekat kepada kekudusan. Amin. Cari yang membawa hidupmu lebih dekat kepada kekudusan Tuhan. Bukan hanya bikin happy, bisa ngajak jalan, ya, bisa nganterin kamu pergi ke sana kemari, naik mobil, naik kendaraan, naik motor, ya. Atau bisa membelikan makanan ketika mungkin kamu lagi sakit. Oh, dia care banget, dia sayang. Abang Gojek juga sayang, ya. Kalau cuma bisa bawain makanan, abang-abang GoFood juga bisa. Teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi kita bukan hanya mencari, ya, teman-teman ataupun pasangan yang bikin kita happy, bukan. Tetapi yang bikin hidup kita justru membawa hidup saudara dan saya lebih dekat kepada kekudusan Tuhan. Amin. Gen Z, dimanapun kalian berada, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Roma 14 ayat 19. Apa artinya itu? Tujuan hubungan bukanlah saling memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Kami punya, ya, kesaksian teman-teman, ya, di dalam setiap kehidupan pelayanan saya juga, saudara yang kasih oleh Tuhan, di mana hubungan mereka ternyata saling memanfaatkan, ya, untuk kebahagiaan pribadi. Ya, yang satu memanfaatkan uangnya, yang satu memanfaatkan lagi supaya bisa happy dan lain sebagainya. Saudara, ayo, tujuan hubungan bukanlah saling memanfaatkan untuk kebahagiaan pribadi, tetapi saling membangun untuk menjadi lebih seperti Kristus. Bangunlah relationship model demikian.
Bangun. Ya, baik persahabatan, perkawanan, pacaran, teman-teman semua. Bangunlah untuk menjadi pribadi supaya kalian lebih seperti Kristus, bukan lebih seperti dunia. Ya, dunia bisa masuk check-in hotel ketika mereka belum menikah. Tetapi firman Tuhan tidak demikian. Saudara, firman Tuhan rindu supaya kalian semua menjadi pasangan yang hidup benar, hidup kudus. Walaupun kalian bisa melakukan check-in di hotel ya sebelum menikah, tetapi kalian memilih untuk hidup benar, hidup berkenan di hadapan Tuhan setiap waktu, setiap hari. Kalau perlu ketemuannya cuma di hari Sabtu dan Minggu, ya. Lain harinya Senin sampai Jumat sampai Sabtu lagi, saudara mengisi hari-harimu dengan benar, ya. Belajar skill-skill yang baru, masih muda, ya. Jangan di tempat-tempat yang gelap. Jangan di tempat-tempat yang gelap sekali lagi, ya. Kalau saudara tahu tempat-tempat gelap itu menjatuhkan imanmu, saudara lebih baik saudara yang kasih oleh Tuhan ketemunya nanti di hari Sabtu ketika mungkin ada komunitas anak muda youth, mungkin juga di hari Minggu di gereja. Setelah itu mungkin makan, jalan sebentar, hangout bersama dengan pasangan, lalu kemudian kembali lagi. Senin sampai Sabtu isilah untuk apa? Menambah skill-skill yang baru dalam setiap hidup saudara. Ingat ya, yang kedua saudara diingatkan bahwa tujuan hubungan bukan happiness, tetapi holiness. Ya teman-teman semua. Aplikasinya bagaimana? Nah di dalam persahabatan pertanyaannya, apakah pertemananmu ini membuat saudara lebih egois? Atau justru lebih pengasih? Atau saudara lebih malas? Atau lebih rajin melayani di dalam setiap kehidupan kalian semua ketika punya sahabat seperti dia itu? Ya, di dalam hubungan percintaan, daripada kalian bertanya apa yang bisa aku dapat darinya, tanyakan apakah hubungan ini mempermudah aku dan dia untuk menyenangkan hati Tuhan. Daripada kalian ya memanfaatkan setiap hubungan-hubungan itu supaya kalian bisa hidup, hati-hati loh. Ada yang seperti itu. Ya, mereka pacaran tetapi pacarannya supaya apa? Supaya teman-teman semua, wah aku bisa dapat apa dari dia? Ya. Aku bisa memanfaatkan apa daripada dia? Hati-hati. Saudara, mari kita bertanya dalam setiap hidup kita semua. Apakah hubungan-hubungan ini mempermudah saya dan dia untuk menyenangkan Tuhan? Hubungan itu goalsnya adalah kekudusan. Akan saling menantang untuk ikut sel group, komsel, doa, ibadah, baca Alkitab bersama. Ya mungkin dia doa di rumahnya jam 10 malam nanti. Ya saudara ini kasih oleh Tuhan, saudara berdoa di rumah saudara. Dia berdoa di kosannya, saudara berdoa di kosannya. Di kosan saudara maksud saya, bukan di kosan pasangan saudara. Ya, ayo. Hubungan yang goalsnya adalah kekudusan. Ya, itu akan saling menantang untuk kalian semua. Ya, bersama-sama bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Untuk kalian bisa memiliki kasih. Ya, saling mengampuni. Kalau kalian lagi kecewa sama seseorang, pasangan kalian mengingatkan, udah lebih baik mengasihi dan mengampuni. Jangan dipanas-panasin. Ya saudari, ya memang dia begitu. Makin sakit hati kita kalau panas-panasin. Teman-teman semua. Ya ayo kita belajar bersama-sama. Bayangin kalau ada dua orang yang lagi hiking. Ya teman-teman semua naik gunung. Jika tujuan mereka cuma foto di puncak. Ya supaya dapetin gambar atau foto yang estetik. Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Mereka bisa saja putus di tengah jalan karena capek. Tetapi jika tujuan mereka adalah sampai ke puncak bersama-sama, saudari kasih oleh Tuhan, ini melambangkan metafora untuk menjadi serupa dengan Kristus, maka mereka akan saling mendorong, yang menambatkan tali bersama-sama dan fokus kepada tujuan akhirnya, sekalipun dalam prosesnya capek. Ya, inilah yang kedua, saudara diingatkan di dalam setiap kehidupan kalian semua. Supaya teman-teman semua ingat baik-baik tujuan dalam setiap hubungan-hubungan kita. Bukan my happiness tetapi our holiness. Pasangan suami istri. Ya ini adalah contoh ya teman-teman semua. Kalau misalkan ada kalian tahu Aquila dan Priscilla. Mereka adalah contoh yang baik dari setiap tujuan our holiness ini. Our ministry. Mereka bukan hanya bekerja sama membuat kemah, berbisnis, bekerja. Tetapi mereka bersama-sama membawa Apolos pada saat itu untuk diajar ya di dalam kisah ya di dalam 1 Korintus teman-teman semua atau kisah para rasul 18. Kalian akan menemukan ya bahwa pasangan Aquila dan Priscilla
Mereka benar-benar membawa Apolos untuk diajar lebih lanjut tentang jalan Tuhan. Rumah mereka menjadi tempat ibadah. 1 Korintus 16 ayat 19. Hubungan mereka, ya, Aquila dan Priscilla adalah kemitraan untuk memperluas kerajaan Allah, bukan untuk memanfaatkan pasangan mereka loh. Ya, teman-teman semua belajar bahwa tujuan dari setiap hubungan kita bukan my happiness, tetapi our holiness. Saudara, tujuan hubungan Kristen adalah pengudusan, sanctification secara bersama-sama, kamu dan pasanganmu. Itulah tujuan hubungan Kristen, bukan untuk melakukan dosa. Ya, hubungan kalian semua mungkin ada di sekolah, di mana kalian belajar menjadi lebih seperti Kristus, di kampus, supaya kalian belajar lebih sabar, lebih pengampun, lebih rendah hati. Ini mengubah setiap fokus kalian dari apa yang bisa kudapat menjadi bagaimana kita bisa bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Amin. Ini yang kedua. Supaya kalian diingatkan, ya, di dalam psikologi, ya teman-teman semua, itu membedakan ya antara fixed mindset yang percaya bahwa segalanya sudah tetap, dan grow mindset, percaya bahwa kita ini manusia bisa berkembang. Saudara, hubungan dengan grow mindset itu melihat tantangan itu sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh bersama. Maka setiap pasangan atau sahabat ya dengan grow mindset itu lebih tahan lama secara psikologi. Kalau saudara memiliki pasangan, memiliki sahabat dengan grow mindset, itu lebih tahan lama. Karena mereka tidak menyerah saat menghadapi masalah. Mereka melihat hubungan sebagai sebuah perjalanan untuk menjadi versi terbaik diri mereka sendiri, yang sejalan dengan konsep kekudusan. Prosesnya semakin menjadi baik dan utuh di dalam Kristus. Jangan nanti kita lagi pacaran, lalu kemudian ketika kita melayani, kita dekat dengan perempuan yang lain, atau mungkin dekat sama pria yang lain, padahal dalam konteks melayani saja. Lalu kemudian pacar kita jadi curiga, cemburu. Terus kemudian besok-besok gak bolehin kita datang lagi untuk melayani dan ke gereja. Capek kalau kita punya pasangan seperti itu. Teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, justru kita mendorong pasangan kita untuk menjadi versi terbaik diri mereka sendiri. Amin. Khususnya nih buat kalian yang pacaran, jangan cemburu. Ya, cemburu buta. Padahal teman-teman semua, ya kita atau pasangan kita tidak seperti itu. Mereka cuma rindu saja melayani di gereja. Ya, kan kadang ada ya kalau orang-orang pacaran. Saya dulu pernah mengalami demikian. Ya, teman-teman semua ketika lagi melayani, ya padahal kita nggak suka sama wanita yang lain, kita cuma suka sama dia doang kan. Dulu masih calon istri, teman-teman semua. Cemburu sama si ini, cemburu sama si itu, cemburu sama yang lain. Ya padahal pada saat itu saya koordinator youth, koordinator anak muda pada saat itu loh teman-teman semua. Tetapi kita dicemburuin, kita dinegatifin, dan lain sebagainya. Akhirnya saya memberikan rasa untuk apa? Keamanan, kepercayaan. Kalau kita mau menjalani hubungan ini, ayo sama-sama kita saling membangun di dalam iman, di dalam kasih. Amin teman-teman semua. Inilah grow mindset. Saudara, pasangan atau sahabat dengan grow mindset sekali lagi lebih tahan lama karena mereka tidak menyerah saat menghadapi masalah. Mereka melihat hubungan sebagai perjalanan untuk menjadi versi terbaik diri mereka. Ini sejalan dengan konsep kekudusan. Ya, proses menjadi semakin baik di dalam setiap hidup kalian semua. Ayo, saudara, kita refleksi setiap kehidupan kita semua. Apakah hubungan kita ini ya bikin saudara dan saya bahagia, atau bikin saudara dan saya galau? Ya, apakah saudara menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, lebih murah hati, ya, atau lebih dekat dengan Tuhan ketika bersama dengan sahabat atau pasanganmu? Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, jadikanlah pasangan atau sahabat dekatmu ya sebagai accountability power atau partner di dalam setiap hidup saudara. Saudara bisa bertanya kepada setiap rekan itu, sahabat-sahabat kita, apa rema firman Tuhan minggu ini dalam kehidupanmu? Atau bagaimana komitmen puasamu yang kalian ikuti di dalam gerejamu? Saat kalian bertengkar di dalam setiap hidup kalian semua, daripada saling menyalahkan, coba tanyakan seperti ini. Apakah Tuhan ingin ajarkan? Apa yang Tuhan ingin ajarkan pada kita berdua melalui konflik ini? Ya, daripada saling menyalahkan satu dengan yang lain, mendingan saudara bertanya, apa sih yang Tuhan ingin ajarkan pada kita berdua melalui konflik ini?
Ini mengubah pertengkaran dari arena siapa yang menang ya menjadi laboratorium kekudusan supaya saudara bisa belajar bersama-sama. Ini poin yang kedua. Ya, saudara diingatkan relationship goal dalam setiap kehidupan kalian semua. Relationship goal yang sebenarnya dalam setiap hubungan-hubungan ya, baik dalam pacaran, persahabatan. Yang ketiga, saudara kasih oleh Tuhan, kita belajar bahasa cinta yang paling tinggi, yaitu agape dalam setiap hubungan-hubungan yang kita miliki. 1 Korintus 13 ayat 4 ya sampai ayat yang ke-7, garis besarnya teman-teman semua. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya, saudara, kita kenal di dalam 5 love language dalam setiap kehidupan hubungan-hubungan kita semua. Kalau kita mau mengasihi seseorang itu ada 5 bahasa kasih. Ya teman-teman semua. Pertama lewat bahasa kata-kata. Yang kedua lewat waktu. Yang ketiga lewat pemberian-pemberian. Kalau kita cinta sama seseorang, mengasihi seseorang, kita akan memberikan kata-kata yang menguatkan. Waktu yang kita miliki atau yang kita punya kita berikan sama dia. Lalu kemudian kita touch. Ya kita sentuh, ya kadang kita pegang tangan, kadang kita puji Tuhan bagus ya kamu sudah berhasil dan lain sebagainya. Ada sentuhan-sentuhan yang kita berikan. Dan yang kelima teman-teman semua, ada perbuatan-perbuatan baik yang melayani dalam setiap kehidupan kalian semua. Itulah bahasa 5 love language. Word, time, gift, ya, touch, dan act of service. Saudara tahu ketika saudara perlu melayani. Tetapi Alkitab memperkenalkan love language yang paling fundamental, yaitu kasih agape. Yang tadi seperti saya baca 1 Korintus 13 tadi. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, memegahkan diri. Ia tidak memegahkan diri. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Saudara, apa artinya ini? Kasih agape adalah kasih yang memilih untuk berkorban. Kasih agape adalah kasih yang memilih untuk sabar. Kasih yang memilih untuk mengampuni, bahkan ketika pasangan kalian atau teman kalian lagi ngeselin setiap kehidupan kalian semua. Ya, aplikasinya gimana? Belajarlah sabar. Ya, kalau misalkan lagi terjadi deadlock, lagi ngeselin tuh teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, atau pacar kita, jangan langsung story WA, ya, atau saudara unfollow, langsung gitu ya, naik ke status di WA, naik ke status di IG dan lain sebagainya. Ya. Lalu kemudian saudara blok, unfollow ketika mungkin ada salah paham. Saudara ayo sabar, belajar sabar. Saudara perlu sabar ketika ada pribadi-pribadi yang ngeselin seperti itu. Berikan ruang untuk diskusi. Jangan langsung diblok ya. Dalam setiap kehidupan kalian semua. Yang tadinya orang-orang di luar gak tahu, kalian langsung buat di story WA dan lain sebagainya. Jangan. Belajar sabar ya. Itu aplikasinya dalam setiap hubungan-hubungan kita semua. Ketika kalian rindu memiliki kasih yang agape. Ya, saudara tidak mencari keuntungan diri sendiri. Gak maksa dia untuk selalu sesuai dengan ekspektasimu. Ya, jangan paksa pasanganmu. Jangan paksa teman-teman ya kalian semua. Ya, untuk selalu sesuai dengan ekspektasimu. Terimalah bahwa dia adalah ciptaan Tuhan yang unik, yang berbeda dari kalian. Gak selalu sama, betul gak? Kadang kan kita maunya cepat, dia bisa lambat. Ya, atau sebaliknya, kita yang lambat, dia maunya cepat. Ya, teman-teman semua, terimalah bahwa dia adalah ciptaan Tuhan yang unik. Ya, kadang tidak sesuai dengan ekspektasi, jangan marah. Jangan langsung baper dalam setiap kehidupan kalian semua. Ayo. Jangan menyimpan kesalahan orang lain. Belajarlah memilih untuk mengampuni. Bukan menyimpan screen capture kesalahan dia. Wah, nanti kalau ada bahasa-bahasa yang salah kita screen capture. Ya, kalau kita ketemu kesalahan pasangan kita, screen capture, upload status. Oh, dia sudah selingkuh. Oh, dia sudah seperti ini. Kita screen capture kesalahan dia sebagai satu senjata. Satu hari nanti saya akan punya senjata ini untuk membalas kamu. Jangan menyimpan kesalahan pasanganmu, pacarmu, atau jangan menyimpan kesalahan-kesalahan ya teman-temanmu. Ya teman-teman semua, ayo kita belajar untuk tidak menyimpan kesalahan orang lain dalam setiap kehidupan kalian semua. Kasih agape itu seperti wifi, yang gak kelihatan sih, tetapi adalah penghubung yang paling vital. Tanpa wifi maka HP yang paling canggih sekalipun tidak akan ada gunanya. Tanpa kasih agape, hubungan yang terlihat paling estetik pun akan hampa.
dan akan cepat buffer, ya. Nanti lama-lama buffering, ya. Ngadat gitu ya kalau bahasa saya waktu muda, ngadat teman-teman semua. Ya kayak mobil tiba-tiba bisa mogok, ya tiba-tiba ada rusak ini, rusak itu. Ya ayo miliki kasih agape ini dalam setiap kehidupan kita semua. Inilah bahasa cinta yang paling tinggi dalam setiap hubungan-hubungan kita. Dalam persahabatan, dalam pacaran, dalam setiap hidup kalian semua. Ayo bersama-sama kita belajar teman-teman semua untuk memiliki bahasa cinta yang tertinggi ini. Kita belajar kalau di Alkitab itu ada namanya Hosea dan Gomer. Hosea itu diperintahkan Tuhan untuk mengasihi dan mengambil ya kembali istrinya, Gomer, yang mungkin tidak setia. Kasih Hosea adalah gambaran yang nyata dari kasih agape. Sebuah kasih yang rela berkorban. Sebuah kasih yang setia. Sebuah kasih yang berdasarkan komitmen kepada perjanjian. Bukan berdasarkan perasaan atau penampilan. Kalau ada genzi-genzi yang sudah menikah dalam setiap hidup kalian semua, ingatlah komitmen pada perjanjian pernikahan kalian. Bukan karena perasaan. Bukan karena penampilan. Karena satu kali nanti pasangan-pasangan kalian itu akan melukai hidup kalian. Pasti, saya jamin teman-teman semua. Ya, pada tahun-tahun nanti ke depan, kalau kalian menikah dan lain sebagainya, itu pasti akan ada ya, di mana kalian mungkin terluka dalam setiap hubungan-hubungan itu. Karena besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesamanya. Tetapi kalau saudara memilih kasih berdasarkan komitmen pada perjanjian menikah, saudara bukan berdasarkan perasaan atau penampilan pasangan kalian semua, maka hubungan itu akan tetap bertahan kokoh. Amin. Ayo kita belajar di dalam setiap hidup kita semua. Miliki kasih agape. Kasih agape ini adalah kasih yang memilih untuk berbuat baik kepada orang lain demi kebaikan mereka. Terlepas dari perasaan kita yang mungkin tersakiti dan lain sebagainya, tetapi kita memilih untuk tetap berbuat baik kepada teman-teman yang melukai hidup kita, kepada setiap mungkin ya pasangan yang melukai hidup kita semua. Kita tetap memilih berbuat baik kepada mereka untuk kebaikan mereka. Ini adalah kasih yang aktif, sebuah tindakan, bukan sekedar emosi, yang ditunjukkan melalui kesabaran, ditunjukkan melalui kerendahan hati, dan juga pengampunan di dalam setiap hidup kalian semua. Teman-teman semua, ya, kalau dalam istilah psikologis, itu ada namanya konsep secure attachment. Ya, psikologis attachment ini menjelaskan bahwa keamanan dalam hubungan itu tercipta ketika kita merasa diterima, ketika kita merasa dipahami, direspon dengan konsisten dalam setiap kehidupan kalian semua. Dan kasih agape karakternya juga sama persis. Dia sabar, tidak pemarah, tidak mendendam di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, ini adalah resep yang sempurna untuk menciptakan secure attachment ini dalam istilah psikologi. Hubungan dengan secure attachment ini membuat individu lebih tahan terhadap stres, lebih percaya diri, dan memiliki kesehatan mental yang lebih baik. Jadi kalau kalian ya mau merasa aman untuk menjadi dirimu sendiri tanpa takut dihakimi atau ditinggalkan di dalam setiap kehidupan kalian semua, belajarlah menciptakan hubungan ya, secure attachment ya Bapak Ibu Saudara, dari teman-teman semua. Jadi hubungan itu tercipta ketika kalian merasa diterima, dipahami, direspon dengan konsisten. Mari kita sama-sama belajar saat kalian merasa nggak mood ya untuk mengasihi pasangan kalian, nggak mood ya mengasihi teman-teman kalian semua ya, atau saat kalian nggak mood untuk memaafkan, pilihlah untuk bertindak dengan kasih. Lakukanlah satu hal kecil ya, bisa beliin kopi ya, bisa tulis pesan penyemangat dalam setiap kehidupan dia, atau mungkin kita peluk ya, kita memberikan kasih agape ya di dalam setiap kehidupan mereka semua. Terapkan kasih agape juga di media sosial. Agape tidak melakukan yang tidak sopan. Ya nanti kalau kita main media sosial, jangan bahasa-bahasa itu bahasa-bahasa kotor teman-teman semua. Ya, kalau misalkan ada yang berbeda keyakinan dengan kita, nggak perlu kita keluarkan dengan bahasa-bahasa kotor. Ya tetap mungkin kita unmute atau kita mungkin gak usah main balas-balasan. Ya teman-teman semua, jangan melakukan yang tidak sopan di medsos juga. Jangan post ya atau story yang menyindir pasangan atau sahabat-sahabatmu, jangan. Ya agape itu tidak memegahkan diri. Dan juga jangan pamer hubunganmu untuk pujian. Oh kalian udah pergi ke sini, pergi ke situ. Jangan pamer hubungan kalian semua.
Biasa saja, you mau pergi ke sana kemari, biasa saja. Ya, gak perlu di-upload. Ya tetapi kalau saudara mau upload karena ada tujuan tertentu ya, tujuan-tujuan yang baik ya gak apa-apa. Tapi bukan berarti untuk pamer setiap hubungan kalian supaya mendapatkan like pujian. Oh karena kalian sudah pergi ke sana, ya sudah pergi ke situ, ke luar negeri, kemana-mana. Biasa saja semua itu, saudarain kasih oleh Tuhan ya. Saat marah, berilah diri kalian sendiri waktu 24 jam sebelum kalian ledakan setiap kemarahan kalian semua. Atau sebelum kalian posting, ya berikan diri sendiri waktu untuk 24 jam. Supaya saudara menggunakan waktu itu untuk berdoa, untuk menenangkan diri. Ini adalah praktek kesabaran dari agape yang adalah sabar, ya, yang harus saudara kembangkan di dalam setiap kehidupan kalian semua. Daripada maaf, ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, kalian langsung merespon setiap ya mungkin ada perbedaan pendapat dalam hubungan-hubungan kalian bersama sahabat, teman-teman ataupun pacar. Ayo jangan diledakkan langsung, jangan langsung emosi. Ya berikan diri sendiri waktu 24 jam untuk kalian berdiam diri, untuk berdoa dan menenangkan diri. Nanti teman-teman semua ada hikmat Tuhan mengalir. Apa yang harus kalian jawab, apa yang harus kalian sampaikan kepada pasangan kalian, dan lain sebagainya. Amin ya. Jadi inilah kebenaran Alkitab dan prinsip psikologi juga yang sehat. Ternyata tidak bertentangan. Malah mereka saling menguatkan. Kalau di dalam Alkitab mengatakan takut akan Tuhan memberi kita share value yang secara psikologi tadi yang semakin kokoh. Ya teman-teman semua, kita belajar mengejar kekudusan yang memberikan kita tadi grow mindset yang membuat hubungan jadi dinamis, bertumbuh tidak stuck di situ-situ saja. Amin. Ketika kalian memiliki kasih yang agape, itu adalah praktek nyata untuk menciptakan tadi secure attachment yang membuat kalian merasa aman dan diterima dalam setiap hidup kalian semua. Ingat ya, kasih agape kan, saudara mengasihi tanpa syarat, bisa berkorban tanpa syarat. Ya ini sama kan. Jadi saudara ini dikasih oleh Tuhan, antara kebenaran Alkitab dan prinsip psikologis juga itu mendukung satu dengan yang lain. Hebat kan? Alkitab itu hebat. Teman-teman semua. Karena dengan fondasi ini, maka hubungan kalian akan menjadi lebih daripada sekedar estetik untuk dilihat orang lain. Tetapi menjadi sebuah mahakarya yang otentik, yang kuat, yang memuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kalian semua. Mari sama-sama kita belajar dalam hal ini. Ya teman-teman semua. Jadi apa relationship goal yang sebenarnya dalam setiap hidup kalian semua? Tadi kita sudah belajar ya teman-teman semua. Ada pondasinya, yaitu takut akan Tuhan. Jadikan dia yang terutama, maka semua hubungan yang lain akan berada di tempat yang tepat. Yang kedua, saudara miliki tujuan dalam setiap relasi, ya relationship goal kalian semua. Tujuannya adalah kekudusan bersama. Ya jadikan menjadi lebih seperti Kristus di dalam setiap hubungan-hubungan kalian semua. Inilah common goals-nya. Inilah tujuan utamanya dari setiap hubungan-hubungan persahabatan maupun pacaran kalian. Dan yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa relationship goal yang sebenarnya dalam hubungan-hubungan Kristen? Saudara, ada bahasa yang kita pilih dalam setiap hubungan kita semua, yaitu bahasa kasih, agape. Pilihlah untuk mengasihi dengan sabar. Ya, pilihlah untuk mengasihi dengan rendah hati dan penuh pengampunan. Itulah 3 hal yang kita belajar pada kesempatan saat hari ini. Mari kita berdoa kembali dalam hadirat Tuhan. Biarlah firman ini boleh terus semakin mengokohkan, meneguhkan setiap hubungan-hubungan kalian dengan si dia ya, maupun dengan teman-teman kalian semua, dimanapun kalian berada. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat buat kalian semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu. Kami datang di hadapan-Mu dengan segala kerinduan dan kesalehan ataupun kelelahan kami. Tuhan, terima kasih, ya Allah kami, pencipta setiap hubungan. Kami mengakui bahwa seringkali kami lebih memburu Tuhan highlight real daripada setiap hubungan-hubungan yang otentik itu. Kami lebih fokus pada penampilan daripada kesetiaan. Ampunilah kami. Hari ini kami menundukkan hati kami di hadapan-Mu. Tuhan, teguhkanlah fondasi kami di atas takut akan Tuhan. Jadilah Tuhan yang terutama dalam setiap hidup kami. Supaya segala hubungan kami berada di tempat yang tepat. Ubahlah tujuan kami dari mengejar kebahagiaan sesaat kepada mengejar kekudusan dan pertumbuhan bersama di dalam setiap kehidupan kami Tuhan.
Ajar kami untuk mengasihi dengan kasih agape. Kasih yang sabar, yang tidak sombong, tidak mendendam, dan rela berkorban. Ketika kami tidak mampu, curahkanlah kasih-Mu ke dalam setiap hati kami. Sehingga kami dapat mengasihi teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, pasangan kami, pacar kami. Bagi setiap orang yang sedang terluka pada kesempatan saat hari ini dan kecewa dalam hubungan mereka, ya Tuhan, biarlah Engkau menjadi penghiburan dan kekuatan yang sempurna. Pulihkanlah hati mereka, pulihkanlah setiap jiwa mereka. Dan bagi kami semua hari ini yang mendengar panggilan-Mu yang lembut untuk memulai hubungan yang baru dengan Engkau, kami buka hati kami. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau adalah anak Allah yang mati untuk menebus setiap dosa kami dan bangkit untuk memberikan kami hidup yang baru. Masuklah ke dalam hidup kami. Jadilah Tuhan dan Raja atas setiap hidup kami. Jadilah sahabat, pemulih, dan fondasi yang kekal bagi setiap hidup kami dan hubungan-hubungan kami. Pimpinlah setiap langkah kami di dalam membangun setiap hubungan yang memuliakan nama-Mu. Kepada teman-teman kami, sahabat kami, kepada setiap Tuhan, mungkin juga pacar kami, dimanapun mereka berada, atau dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus, buat firman-Mu pada kesempatan saat hari ini, yang terus menguatkan kami. Di dalam nama Yesus, Sang Sumber Kasih yang kekal, kami berdoa dan percaya kepadamu. Setiap kita yang terus rindu, ya, yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat, mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan saat hari ini? Yang terberkati saudara bisa menulis di dalam kolom komentar ya. Bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Amin ya. Saudara yang terberkati saudara bisa menulis bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Terima kasih Bapak Ibu Saudari, teman-teman Gen Z dimanapun kalian berada, orang-orang muda yang sudah mengikuti channel Pastor Deso dari awal, pertengahan sampai akhirnya, mengikuti program ini, Gen Z Level Up for Jesus. Biarlah ini boleh memberkati tentunya. Ya, setiap pesan firman Tuhan boleh memberkati setiap kehidupan kalian semua. Boleh membersihkan jiwamu, menyegarkan setiap jiwamu. Ya, yang terberkati saudara bisa tulis bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Terima kasih sekali lagi buat kalian semua yang sudah tap-tap layar, yang sudah share channel ini, ya, yang sudah follow Pastor Deso di TikTok, yang sudah subscribe Pastor Deso juga di YouTube. Terima kasih buat kalian semua. Tontonlah khotbah-khotbah Pastor Deso ya, baik di TikTok, baik di YouTube. Di YouTube saya tampilkan khotbah-khotbah saja. Setiap hari saya tampilkan khotbah-khotbah di YouTube, saudara bisa tonton di sana. Sebelum saudara tidur, sebelum saudara beraktivitas pagi-pagi, atau saudara mungkin lagi macet-macetan, ya, atau mungkin saudara lagi istirahat siang, tontonlah setiap khotbah-khotbah yang membangun iman itu semua. Amin ya, teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi Pastor Deso juga mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah tap-tap layar, yang sudah memberikan gift ya lewat pelayanan Pastor Deso. Terima kasih buat setiap ya kebaikan hati kalian semua, teman-teman semua. Ya, buat kalian juga yang sudah memberikan persembahan kasih, persembahan syukur, donasi, support lewat pelayanan Pastor Deso. Pastor Deso juga mengucapkan terima kasih. Bagi kalian yang rindu untuk ikut mendukung dalam memberikan persembahan kasih, persembahan syukur, donasi, support, kolekte, apapun namanya, saudara yang kasih oleh Tuhan, jikalau saudara terberkati dan Roh Kudus menggerakkan hatimu untuk memberikan persembahan-persembahan itu dan mendukung segala pekerjaan Tuhan khususnya lewat channel ini, saudara dapat memberikan dukungan-dukungan persembahan itu lewat profil saya ya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, jikalau kalian terberkati dan Roh Kudus menggerakkan hati kalian. Kalau tidak, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ya sudah, tidak apa-apa. Ya Bapak Ibu Saudari, saya mengajak buat kalian yang terberkati tentunya dan Roh Kudus menggerakkan hati. Saudara dapat ikut juga mendukung pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso dengan memberikan persembahan syukur dan kasih. Saudara dapat memberikan itu semua lewat bio profil atau profil saya di kiri atas Bapak Ibu Saudari, lingkaran orange itu. Kalau saudara klik itu bisa sampai ke profil saya ya Bapak Ibu Saudari, itu nanti ada BCA atas nama istri saya. Atau lewat Social Bus. Pilihlah metode yang memudahkan saudara untuk mendukung pekerjaan Tuhan lewat channel ini. Amin ya. Setiap Selasa dan Kamis kita ada program Gen Z Level Up for Jesus. Ini buat anak-anak muda. Nanti Sabtunya kita akan KKR buat jiwa kalian semua ya. Namanya programnya Soul Revival. Setiap Sabtu mungkin jam 6-an atau setengah 7. Saya mulai lebih awal. Kalau Selasa Kamis buat Gen Z Level Up. Setiap hari Senin sampai Sabtu itu ada setiap pagi setengah 8. Nama programnya Refresh dan Reset. Jadi buat kalian yang punya waktu di pagi hari,
kalian juga bisa mengikuti program di channel Pastor Deso dengan nama Refresh dan Reset ya. Tapi tetap semuanya di channel Pastor Deso. Semua nama semua namanya Bapak Ibu Saudara dikasih itu nama channelnya Pastor Deso. Baik di TikTok, baik di YouTube, baik di IG juga ada, ya, di Twitter juga ada, di X, di Thread juga ada, ya teman-teman semua. Saya tampilkan semua namanya Pastor Deso. Jadi kalian bisa follow semua ya, teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi yang paling utama biasanya saya, teman-teman semua memperhatikan di TikTok maupun di YouTube ya, teman-teman semua. Jadi kalian bisa follow maupun subscribe. Terima kasih buat kebersamaan kita semua. Teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan dimanapun kalian berada, thank you buat kalian semua. Tetap kuat, tetap setia. Ya, jalanilah hubungan-hubungan kalian dengan benar kepada sahabat-sahabat kalian, kepada pacar kalian mungkin yang lagi pacaran ya, teman-teman semua orang-orang muda dimanapun kalian berada. Ya, sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada sesuatu ya, pergumulan-pergumulan khusus yang kalian mau sampaikan, kalian bisa chat TikTok Pastor Deso. Ya, kalau ada mungkin mau didukung doa, saudara punya pergumulan-pergumulan khusus, saudara bisa sampaikan, bisa curhat ya kepada Pastor Deso. Nanti saya bersama istri saya yang biasanya membaca hal-hal itu ya, lewat setiap chat-chat di TikTok ataupun message. Saudara bisa DM lewat TikTok yang namanya message ya, atau pesan di TikTok ya, atau kalau di IG itu DM. Kalau di TikTok ya bisalah kita gunakan kata DM saja. Saudara bisa DM saya di TikTok ya. Saya hanya membukakan ruang DM TikTok saja. Oke, saudari, untuk kita bisa ngobrol satu dengan yang lain tentunya. God bless you. Ikutilah selalu channel Pastor Deso. Bapak Ibu Saudari dalam setiap live-nya, makanya ikuti, follow TikTok Pastor Deso maupun YouTube, bisa di-subscribe semua. Oke, terima kasih. Selamat beristirahat buat kalian semua dimanapun kalian berada. Saya mohon undur diri. Semangat selalu sampai ketemu besok pagi. Ya, di hari apa besok? Hari Rabu ya. Hari Rabu tanggal 26 November besok pagi. Jangan lupa 7:30 pagi saudara hadir. Bergabung selalu dalam pelayanan Pastor Deso untuk mendekatkan hatimu kepada Tuhan. Untuk terus menaikkan level imanmu kepada Tuhan. Karena saya percaya, saudara, dunia online sekarang itu semua sudah menjadi dunia yang real bagi setiap kita semua. Sekali lagi, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, salam dari saya Pastor Deso. Saya mohon undur diri. Salam sekali lagi, bersih jiwa, menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. God bless you. Bye-bye.